Pejuang terhebat nomor 1. Bab 666. Alis Vane terangkat setelah mendengar kekhawatiran Tanya. Aku tidak berpikir kalau itu akan menjadi masalah. Hector adalah kepala Green Sky Hall. Sebagai kepala rumah yang terkenal, bagaimana dia bisa kembali pada apa yang dia janjikan? Tanya, sebaliknya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam Vane dengan sepasang mata besar yang indah. Memang, dia adalah kepala Green Sky Hall, tapi kekuatan mereka yang sebenarnya bukanlah apa yang kau lihat di luarnya saja. Bagi dunia, mereka semua membuka spa dan pusat kesehatan, tetapi di balik semuanya, mereka membuat banyak kesepakatan dengan perdagangan kotor. Haruskah kita benar-benar mempercayai orang seperti itu? Vane mengangguk setuju dengan kata-kata Tanya. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Kalau dia tidak mempelajari pelajarannya, dia akan menyesalinya nanti. Baiklah. Sekarang sudah siang, ayo kita belanja. Tanya menyarankan dengan ragu-ragu. Vane melihat arloji di pergelangan tangannya, hampir tengah hari. Setelah merenung sejenak, dia mengusulkan, oke. Aku punya $50.000 dari Green Sky Hall. Biarkan aku yang mentraktir kalian bertiga makan siang yang enak. Hehe. Terima kasih. Tanya terkekeh. Oh, benar. Aku hampir lupa. Hari ini gajian dan ini pertama kalinya kau menerima gaji. Departemen Keuangan akan mentransfer gajimu selambat-lambatnya sore ini. Vane tampak tidak peduli dengan ucapan Tanya. Betulkah? Kalau kau tidak mengatakan apa-apa, aku hampir melupakan semuanya. Haha. Apa? Itu gaji $20 juta sebulan. Aku yakin angka itu adalah angka yang tertinggi di kalangan pegawai. Bagaimana mungkin kau tidak menantikannya atau menunjukkan kegembiraan sama sekali? Lebih buruknya lagi, kau hampir melupakannya. Lidah Ivane terikat. Bahkan kalaupun Vane memiliki uang beberapa juta di tangannya, gaji 20 juta masih akan dianggap sebagai uang yang sangat besar. Namun, tidak ada sedikit pun kegembiraan yang terlihat di wajahnya. Tampaknya uang tidak relevan baginya. Dasar bocak tengik. Bagaimana kau bisa melupakan uang $20 juta? Tanya tidak tahu apakah harus menangis atau menertawakan Vane. Seandainya aku tahu kau melupakan hari gajianmu sendiri, aku tidak akan terburu-buru membayarmu. Senang sekali kalau aku bisa menghemat banyak uang. Sebagai balasannya, Vane memberikan senyuman terhangat dan berkata, kalau kau tidak membayarku, apa kau tidak takut kalau suatu hari nanti aku akan mengingat gajiku sebesar 20 juta dan memukulmu karena tidak membayarku? Vane menyelesaikan kalimatnya dengan tertawa hangat sebelum menyadari wajah Tanya memerah seperti tomat. Vane kemudian menyadari bahwa dia sepertinya telah mengatakan sesuatu yang salah. Tanya adalah seorang wanita. Mungkin leluconnya terlalu berlebihan. Selain itu, dia sering mengolok-olok muridnya seperti ini ketika dia berada di medan perang. Semua orang di kamp sudah terbiasa, tapi sekarang mereka bukan berada di kamp, dan Tanya bukan muridnya. Dia adalah putri dari keluarga Drake, mutiara keluarga yang paling berharga. Wajah Tanya berubah merah saat dia melotot ke arah Vane. Huff. Kalau kau berani melakukannya, aku tidak akan pernah membayar gajimu. Uhuk. Ahem. Itu hanya lelucon. Baiklah, ayo kita pergi, keluar untuk makan. Vane terbatuk dengan canggung, jelas sekali terlihat malu. Dia kemudian berjalan ke mobilnya dengan serius untuk menutupi rasa malunya. Sharon merasa gelisah dan tidak nyaman mendengar percakapan yang terjadi antara Vane dan Tanya. Dia mengerutkan bibirnya, cemberut, dan bergumam, orang bodoh ini bahkan tidak menatap mataku, dan sekarang dia ingin memukul Tanya. Ketika Tanya mendengar apa yang dikatakan Sharon, dia terdiam. Dia langsung meraih tangan Sharon dan berkata, Sharon, jangan bilang kau cemburu. Dia hanya bercanda. Bagaimana dia bisa menyukai gadis kecil sepertiku? Lagi pula, dia sudah punya istri. Meskipun demikian, Sharon terlihat tidak puas dengan penjelasan tersebut. Dia bergumam dengan nada kecewa, aku masih kesal. Kenapa dia tidak bisa bercanda seperti itu denganku? Bab 667. Ivane kehilangan kata-kata. Dia terhuyung-huyung di belakang Sharon dan menamparkan punggungnya dengan keras, lalu berjalan pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ah! Punggung Sharon terasa sakit, membuatnya berteriak keras. Matanya melebar sebesar bola piring. Ivane Drake, apa yang kau lakukan?
Senyuman tak berperasaan terpampang di wajah Ivone saat dia memutar kepalanya. Bukankah kau baru saja mengatakan ingin dipukul? Anggap saja tamparan itu dari Vane. Petik 2. Sharon tercengang. Dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dia mendengus dengan marah, bagaimana bisa sama? Jika tamparan itu benar-benar dari Vane, itu mungkin menyiratkan kalau Vane tertarik padanya. Dalam hal ini, bahkan jika dia dipukul sampai babak belur, hatinya akan meledak dengan sukacita. Namun, dia harus realistis. Vane, si idiot ini, tidak pernah memberinya kesempatan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ayo jalan. Ini pertama kalinya Vane mentraktirmu makan siang, jadi buruan. Kasih sayang dan kesetiaan Sharon terhadap Vane membuat Tanya menghela nafas. Dia tidak pernah menyangka kalau cinta bisa seperti ini. Cinta Sharon adalah obsesi. Merasukinya dan membautnya kehilangan rasa jati dirinya. Namun, situasi saat ini adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Lagi pula, dengan penampilan Sharon yang menarik dan sosok yang memikat, banyak pria di luar sana yang akan jatuh cinta padanya. Dengan penampilan karismatik seperti itu, Sharon tetap setia kepada Vane dan terus aktif mengejarnya. Meski demikian, Vane tidak ingin repot-repot membalas perasaan itu dan tidak pernah memberinya kesempatan sama sekali. Di pintu masuk villa, James Drake tersenyum tipis namun ramah. Dia mengamati keributan tersebut, berdiri tidak terlalu jauh dari mereka berempat. Vane Woods, dia memang bukan orang biasa. Aku harus memberinya pujian karena berani pergi ke Green Sky Hall sendirian. James berbisik pada dirinya sendiri, nadanya penuh emosi campur aduk. Saat ini, Vane dan yang lainnya telah menghilang dari pandangannya. Memang, bukan manusia biasa. Nona Tanya berkata kalau Vane akan mengunjungi mereka, tapi aku tidak menyangka dia akan kembali secepat itu. Sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Wajah hantu mengangguk setuju. Untuk mengetahui detailnya tentang keseluruhan situasi tersebut, kami perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan informasi. James kembali tersenyum hangat. Nah, menurutku Tanya dan yang lainnya cukup dekat dengannya. Mereka mengobrol cukup lama barusan. Mereka seharusnya mendiskusikan peristiwa yang terjadi di Green Sky Hall. Kita bisa bertanya pada Tanya saat dia pulang nanti malam. Dia seharusnya tahu banyak. Wajah hantu terkekeh. Nona Tanya ada urusan lain. Dia berhasil mendekati Vane dalam waktu sesingkat itu. Tuan Muda Drake, di sisi lain, masih sama, ngotot dan penuh penghinaan terhadap Vane. Dia tidak terlihat seperti penggemar Vane, dan dia tidak pernah berbicara terlalu banyak dengan Vane. Memikirkan putranya, ekspresi wajah James mengeras. Timothy, anak nakal itu. Selalu membuatku khawatir. Kudengar dia bermain biliar dengan Grayson dari keluarga Mon setiap kali dia senggang akhir-akhir ini. Selain itu, jumlah taruhan mereka dalam satu permainan cukup besar. Dia bisa kalah banyak hanya dalam satu pertandingan. Dahi wajah hantu berkerut. Melihat James, dia perlahan mengutarakan beberapa kata, Tuan Drake, ada satu hal tentang Tuan Muda Drake yang aku tidak yakin apakah aku harus melaporkannya. Melihat ekspresi ragu-ragu wajah hantu, hati James tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia mengizinkan, dengan alis berkerut, katakan. Aku telah mendengar kalau Tuan Muda Drake telah mengunjungi beberapa pusat hiburan akhir-akhir ini dan dia sedang bergaul dengan seorang teman bernama Michael Wilson. Teman itu adalah Tuan Muda dari keluarga kelas 2, dan dia punya reputasi yang buruk. Wajah James menjadi lebih gelap setelah mendengar berita itu. Timothy, dasar bocah. Dia selalu patuh dan tampil cukup baik di depanku. Aku tidak menyangka dia akan mulai bergaul dengan orang-orang seperti itu. Kalau dia terus berperilaku seperti itu, bagaimana aku bisa menyerahkan kekayaan keluarga Drake kepadanya di masa depan? Bab 668. Dalam sekejap, Vane dan ketiga wanita cantik itu telah tiba di restoran yang sepi dan tenang dengan dekorasi berkelas. Itu adalah restoran yang layak. Lingkungannya tenang dan memiliki ruangan dengan warna pastel yang menyenangkan. Meski harga menu makanannya agak selangit, uang bagi Vane tidak pernah menjadi masalah. Harga makanannya tidak memengaruhi Vane sedikit pun. Baiklah, nona-nona. Pesan apapun yang kalian inginkan. Merupakan kehormatan bagiku untuk mengundang tiga wanita cantik makan siang untuk pertama kalinya.
Fane menyodorkan menu makanannya dan mengatakannya dengan sopan. Aku hanya seorang pengawal, dan kalian bertiga berasal dari keluarga bangsawan. Tapi, kalian bersedia mengizinkan aku mentraktir kalian makan siang. Sungguh suatu kehormatan. Tanya terdiam beberapa saat. Si brengsek ini bukan pria biasa, dan dia pasti pria dengan status sosial yang lebih tinggi darinya. Namun, dia bertingkah bodoh di depannya. Jelas bagi semua orang bahwa pria ini bukanlah pengawal biasa. Harganya sama sekali tidak murah. Apakah kau tidak khawatir kalau uang $50.000 tidak akan cukup? Ivene sengaja menggoda Fane setelah melihat-lihat daftar menu makanannya. Hehe. Jangan khawatir. Apa menurutmu budgetku untuk makan siang kita hanya 50.000? Senang sekali bisa bersama kalian tiga wanita cantik bersamaku. Aku akan sangat senang menghabiskan 500.000 untuk kalian, apalagi 50.000. Fane terkekeh, lalu menatap arloji di pergelangan tangannya, berpikir sejenak sebelum berkata, oh. Ngomong-ngomong, kantor Selena dekat sini, dan sekarang hampir jam makan siang. Aku telah mengundangnya untuk makan siang bersama kita karena dia punya waktu istirahat makan siang selama 2 jam. Bukanlah istri tersayangmu akan cemburu pada kami. Kalau kau sedang makan siang dengan 3 wanita cantik. Lagi pula, kau menghabiskan begitu banyak uang untuk kami, bukankah dia akan memarahimu? Tanya menggoda dengan main-main. Tidak, dia tidak begitu. Fane berkata dengan percaya diri. Istriku adalah wanita yang lembut, baik hati, murah hati, cerdas, dan berbudi luhur. Mengapa dia memarahiku hanya karena aku mengundang kalian bertiga untuk makan siang? Mendengarnya memuji Selena dan melihat ekspresi bangga di wajah Fane, hati Sharon menciut dan pikirannya mulai kabur. Dia bisa melihat Fane benar-benar mencintai istrinya. Ada perbedaan besar antara cara dia memperlakukan Selena dan dirinya sendiri. Semua ini membuatnya merasa ragu pada dirinya sendiri. Apakah dia tidak menarik atau cukup cantik? Dia bertanya-tanya apakah Fane akan jatuh cinta padanya. Fane keluar untuk menelepon Selena. Pada saat yang sana, Ivene sedang memesan makanan. Sialan. Suara menusuk bergema dari dalam restoran ke telinga Fane ketika dia baru saja akan menelepon. Alis Fane langsung berkerut setelah mendengar suara itu. Dia melihat ke dalam restoran dan di detik berikutnya, wajahnya mengerut. Di dalam restoran, beberapa pria dengan kalung emas di leher tebal mereka mengelilingi Tanya dan yang lainnya. Salah satu dari mereka menyeringai miring dengan licik. Dia mengulurkan lengannya, ingin membelai pipi Tanya. Cek-cek, cewek yang keren, ya. Kau juga memiliki kulit yang halus seperti sutra. Bagaimana denganku dan saudara-saudaraku mentraktirmu makan siang ini dan setelah itu, kau ikut bersama kami untuk berkaraoke dan bersenang-senang bersama kami. Bajingan itu berbicara, mulutnya berubah menjadi seringai mesum. Dia mengalihkan perhatiannya ke Ivene dan Sharon yang ada di sampingnya. Jakunnya bergerak naik turun dengan kuat. Dua cewek ini juga. Lihatlah tubuh mereka, sangat terawat, dan wajah mereka, sangat cantik. Kalau mereka lahir di zaman kuno, mereka bisa jadi Sisi dan Diao-chan. Iya, kau benar sekali. Nona, satu hal yang kita tidak kekurangan adalah uang. Kami akan mentraktirmu makanan enak dan anggur enak. Datang dan bersenang-senanglah bersama kami. 80.000 atau bahkan 100.000 bukanlah masalah bagi kami. Pria lain menggema sambil terkikik. Saat Fane keluar dari restoran untuk menelepon, para bajingan itu masuk. Mereka memperhatikan ketiga wanita cantik itu dengan segera setelah mereka memasuki restoran dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa tetapi mendekati mereka dengan cepat. Ada banyak wanita cantik di dunia ini, kebanyakan dari mereka adalah cewek matre. Mereka semua memuja om-om kaya dan menikmati menjadi simpanan mereka. Selama para pria menunjukkan sejumlah uang dan memamerkan uang mereka, kebanyakan wanita akan sujud di hadapan mereka. Tentu saja, beberapa preman tersebut memiliki pengalaman dengan wanita seperti itu sebelumnya, jadi wajar saja, mereka memiliki tingkat kepercayaan diri ketika mendekati Tanya dan yang lainnya. Pesan saja apapun yang kau suka, nona-nona tercinta. Bahkan makanan dan minuman yang super mewah dan selangit itu juga. Kami punya uang. Bab 669. Begitu preman yang matanya terpaku pada Tanya menyelesaikan ocehannya, dia mengulurkan tangannya lagi, mencoba membelai pipinya.
Sialan. Tanya menepis tangannya, dengan ekspresi jijik terlihat di wajahnya. Ini adalah suara menusuk yang didengar Vane beberapa waktu yang lalu. Dia memasuki restoran, wajahnya sedingin es. Heh, kau adalah wanita yang pemarah, ya. Beraninya kau memukulku. Apa kau tahu berapa banyak yang kau butuhkan untuk mengimbangi menamparkan tanganku? Tadinya aku akan bertanya dengan baik apa kau setuju untuk bergabung bersama kami, tetapi karena kau memukulku, kau tidak punya pilihan selain ikut bersama kami hari ini. Baiklah. Tentu saja, kau bisa memilih antara bergabung bersama kami atau membayarku $1 juta untuk biaya pengobatan. Pria itu mencibir. Sejak Tanya memukul tangannya, dia memutuskan untuk mengancamnya. $1 juta bagiku seperti kacang, tidak ada artinya. Tapi untuk orang brengsek sepertimu, mimpi saja. Tanya bangun dari kursinya dan melompat ke depan, mencoba mendorong preman itu menjauh. Dasar jalang. Aku mencoba untuk bersikap baik padamu, tapi kau sepertinya tidak menghargainya, ya. Pria itu juga tidak santai. Dia mendorong punggungnya, dengan keras. Ah! Pria itu jelas telah berlatih sebelumnya, kekuatan fisiknya bukanlah lelucon. Bagaimana mungkin seorang nona muda dari keluarga kaya seperti Tanya bisa menerima dorongan seperti itu? Tanya tersandung, kehilangan keseimbangan sebelum terpeleset dan jatuh ke belakang. Saat dia jatuh, dia merasa sangat ketakutan. Dia mengenakan rok pendek hari ini dan pakaiannya berwarna putih. Kata-kata, malu, dan malu, melintas di benaknya. Sebuah lengan yang kuat muncul dari belakangnya dan melingkari pinggangnya. Pemilik lengan menangkapnya tepat waktu, dan Tanya menggantung secara diagonal di genggamannya, di udara. Saat Tanya tertangkap di tengah terjatuhnya, dia berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Namun, ketika dia menyadari kalau Vanella yang menangkapnya, dia menghela nafas lega. Bukankah ini adegan yang mirip dengan yang ada di sinetron? Sebelumnya, dia selalu menganggap acara seperti itu terlalu konyol. Bagaimana pemeran utama pria selalu muncul tepat waktu di saat-saat kritis? Pemeran utama pria akan melingkarkan lengannya di pinggang pemeran utama wanita sebelum bertukar pandang dengan penuh kasih. Tapi ketika mendapati dirinya terperangkap dalam adegan yang persis seperti itu, Tanya membeku, diam seperti patung. Dia hampir tidak bisa mempercayai pemandangan di depan matanya. Jantungnya berdegup kencang di dadanya dan hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Tiba-tiba, dia teringat pada malam ketika Vane secara tidak sengaja mencium bibirnya 2 kali. Pipinya yang kemerahan menjadi lebih merah. Namun, ada perbedaan antara sinetron dan kenyataan yang dialaminya. Vane bahkan tidak memandangnya, apalagi dengan cara yang penuh kasih sayang. Setelah menangkapnya dari kejatuhannya, dia segera membantunya berdiri. Nona tanya, kau baik-baik saja? Apa dia membuatmu takut? Aku sungguh minta maaf. Aku hanya ingin menelepon. Aku tidak menduga kedatangan beberapa serigala. Vane berbicara dengan senyum hangat di wajahnya saat dia membantu Tanya berdiri. Wow, bukankah ada seseorang yang mencoba menjadi pahlawan super? Preman yang mendorong Tanya memiliki tato kepala serigala di dadanya. Dia merobek bajunya sedikit lebih lebar untuk memamerkan tatonya sebelum berkata dengan agresif, bocah kecil, kau benar tentang aku, serigala. Aku bukan hanya seekor serigala, tapi seekor serigala liar yang pernah mencicipi darah sebelumnya. Apa kau tahu? Haha. Lihat ini, bocah. 3 preman lainnya saling melirik sebelum mereka juga membuka baju mereka untuk memperlihatkan tato kepala serigala yang sama di dada mereka. Itu hanya tato. Bagaimana itu bisa menakutkan? Vane tertawa terbahak-bahak setelah melihat dada mereka seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan badut. Bab 670. Keempat bajingan di depan Vane berpikir kalau dia akan takut pada mereka setelah mengungkapkan tato mereka. Namun, Vane tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dia bahkan mengatakan beberapa hal yang membuat sudut mulut mereka berkedut. Apa anak jalanan ini tidak mengenali tato itu? Bocah kecil, apa kau tidak takut? Hah? Jalanan di sekitar area ini adalah wilayah kami. Kami dari geng taring serigala. Pria itu menunjuk ke tato yang di dadanya dan mengumumkan dengan bangga, meskipun kami tidak memiliki banyak anggota di geng taring serigala, setiap anggota geng sama kejamnya dengan serigala liar. Menyinggung kami sama dengan menggali kuburanmu sendiri.
Seorang lainnya menimpali, kalau kau memahami situasinya, kau akan membuat dirimu menghilang. Selain itu, gadis ini memprovokasi kakak Felix kalau tidak, kakak. Felix tidak akan mendorongnya. Aku mengerti. Lalu, apa kau tahu siapa aku? Dan juga, apa kau tahu siapa wanita ini? Kalian bodoh atau apa sih? Beraninya kau mendorong nona muda ini. Vane terkekeh dan menanggapi dengan acuh tak acuh. Aku tidak peduli. Yang aku tahu adalah dia wanita yang menarik. Haha. Kakak Felix tertawa terbahak-bahak. Jelas, dia tidak mengenali Tanya dan yang lainnya. Namun, kesalahan itu bukan pada mereka. Bagaimanapun, mereka hanyalah beberapa bajingan lokal yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu atau dikaitkan dengan seseorang seperti Tanya yang berasal dari keluarga bangsawan. Mereka yang menyadari status Tanya biasanya berasal dari keluarga bangsawan yang kuat. Aku pengawalnya, dan dia nona Tanya dari keluarga Drake. Wajah Vane muram. Apa? Tidak mungkin. Dia nona Tanya, dari keluarga Drake. Salah satu preman tercengang mendengar kata-kata Vane. Dia jelas ketakutan. Kalau memang dia sungguh nona Tanya dari keluarga Drake, maka mereka dalam masalah besar. Preman lain segera membalas, sialan, pasti palsu. Nona Tanya adalah seorang keluarga Drake. Dengan status dan identitasnya, dia tidak mungkin datang ke tempat seperti ini. Selain itu, kalau Nona Tanya berada di depan umum, bukankah seharusnya ada sekelompok pengawal bersamanya? Kakak Felix menganggap pernyataan itu masuk akal juga. Dia berkomentar, kunyuk, kau sungguh tahu bagaimana menyombongkan diri, iya. Kalau Nona Tanya dari keluarga Drake keluar rumah, setidaknya akan ada selusin pengawal bersamanya. Mereka pasti tegar dan kuat, tapi di sini kau, hanya satu orang. Lihatlah dirimu, kau tidak besar atau kuat. Apa menurutmu kami bodoh? Aku sudah memesan makananku, apa kalian punya pesanan lain untuk ditambahkan? Ivene bertanya sambil menoleh ke Vane dan yang lainnya setelah memesan. Tidak ada sedikit pun kecemasan atau kekhawatiran di wajahnya. Baiklah. Kita selalu bisa memesan lebih banyak lagi makanannya nanti kalau itu tidak cukup. Vane tersenyum sambil menggosok tinjunya. Menjelaskan hal-hal ke sampah sepertimu membuang banyak waktu dan energiku. Aku pikir tinjuku bisa menjelaskannya lebih baik. Haha. Apa menurutmu aku akan takut? Kakak Felix tertawa keras dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada 3 preman lainnya untuk menyerang Vane. Buk. Bang. Oh. Namun demikian, dengan beberapa pukulan sederhana, serigala-serigala itu menjatuhkan diri ke lantai, memegangi dada mereka kesakitan sebelum mereka mulai menangis. Rasa sakit menjalari mereka dengan intensitas yang mengerikan. Rasanya seperti dimakan dari dalam keluar oleh makhluk bergigi tajam. Apa-apaan ini? Mata kakak Felix membelalak sebesar buah kiwi. Tenggorokannya menegang dan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia mengatupkan rahangnya, mengeluarkan pisau saku dari saku celananya, dan meluncurkan bilahnya ke arah Vane. Namun, dia bahkan tidak mendekat sebelum Vane mengambil pisau darinya. Crash! 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 Dengan tangan kanannya, Vane menggantungkan pisau saki di depan wajah Felix. Kakak Felix sangat ketakutan hingga tubuhnya mati rasa, darahnya membeku di pembuluh darahnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kakak Felix menatap dirinya sendiri, hanya untuk menyadari bahwa meskipun tidak ada luka di tubuhnya, kemejanya robek, meninggalkan ratusan lubang. Dia berdiri membeku di tempatnya, tampak seperti petani yang mengemis di jalanan. Tuan, aku salah. Kaki kakak Felix berubah menjadi jeli dalam sekejap dan dia menjatuhkan diri ke tanah, berlutut di depan Vane. Dia benar-benar percaya bahwa jika Vane ingin membunuhnya beberapa saat yang lalu, dia akan mati lebih dari 100 kali. Bab 671. Bos, mohon maaf, kami melakukan kesalahan. Kami akan keluar dari pandanganmu dan membiarkanmu bersama gadis-gadis ini, oke? Pria lainnya dengan lemah berlutut di depan Vane begitu dia mengatasi rasa sakitnya. Sambil mengerutkan keningnya, Vane membentak dengan dingin, apa maksudmu? Aku pengawal Nona Tanya. Beraninya kau? Iya, tentu saja. Wanita terhormat dan cantik ini pasti Nona Tanya. Kau adalah pengawal yang sangat kuat. Sekarang aku mengerti mengapa dia hanya membutuhkan satu pengawal bersamanya selama ini.
Kau pada dasarnya adalah orang dengan kekuatan 100 orang. Pria itu berkata sambil gemetaran. Dia menyeka keringat dingin di dahinya tanpa henti. Jika wanita cantik yang ingin mereka manfaatkan memang Nona Tanya dari keluarga Drake, anggota geng taring serigala bahkan tidak akan menggumamkan sepatah kata pun jika mereka dibunuh di sini. Keluarga Drake adalah keluarga yang paling terkemuka. Kelompok kecil seperti mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Bos, tolong biarkan kamu pergi, Felix memohon pada Vane. Bisakah kami keluar dari sini? Vane menatap mereka dengan acuh tak acuh. Aku akan berhati-hati jika aku menjadi kalian. Kalian mungkin kehilangan nyawa jika lain kali aku melihat kalian melakukan hal ini lagi. Baik, kakak, angguk Felix dengan ekspresi bersyukur. Kami sangat berterima kasih atas belas kasihan yang telah kau tunjukkan kepada kami. Felix menundukkan kepalanya saat dia mulai berjalan pergi dengan anak buahnya. Dia tidak menginginkan apapun selain melarikan diri dari tempat ini. Namun, tunggu. Vane memanggilnya saat dia sudah mundur 2 langkah. Apa? Mereka berempat saling melirik dan wajah mereka perlahan kehilangan warnanya. Mereka tidak pernah mengira Vane akan menarik kembali kata-katanya. Apakah dia akan membunuh mereka? Aku belum mengizinkan kalian pergi, kan? Kalian bilang akan mentraktir Nona Tanya makan, bukan? Mungkinkah kalian ingkar janji? Vane menyeringai. Sementara itu, Tanya sudah kembali ke kursinya saat rona merah di wajahnya telah surut. Tetap saja, dia merasa gelisah saat mengingat lengan Vane yang melingkari pinggangnya. Tidak lama kemudian Vane berpikir lalu memberikan perintah, pergi bayar tagihannya. Kemudian, berlututlah di sini sampai kami menyelesaikan makan siang sebelum kalian bisa pergi. Aku akan membiarkan kalian pergi setelah itu. Oh, tentu saja. Kami akan membayar tagihannya sekarang. Khawatir akan nyawa mereka, orang-orang itu mengangguk dengan keras sebelum akhirnya bergegas untuk membayar tagihan senilai $60.000. Begitu mereka membayar, keempatnya bergegas menuju meja Vane dan berlutut tepat di sampingnya. Mereka sangat malu sehingga mereka selalu menundukkan kepala dengan ekspresi getir dan itu juga terlihat di wajah mereka. Saat ini, Selena akhirnya datang dari kantornya yang lokasinya tidak jauh dari tempat mereka berada. Suamiku, apa yang terjadi? Apakah kau berkelahi lagi? Selena kaget melihat 4 pria di lantai yang sedang berlutut. Sebelumnya dia telah memberi tahu Vane berkali-kali untuk berhenti berkelahi agar mereka dapat menikmati hidup yang sederhana. Hal terakhir yang dia harapkan selama makan siang adalah adegan seperti ini. Orang-orang ini meninggalkan bola matanya di rumah dan berani bernafsu atas kecantikan Nona Tanya. Hukuman ini tidak berarti apa-apa. Vane tersenyum acuh tak acuh dan menarik kursi di samping mereka. Sayang, duduklah. Hidangan akan segera disajikan. Ayo duduk dan tunggu hidangan kita. Oh, jadi itu yang terjadi. Kurasa mereka agak bodoh jika tidak tahu siapa Nona Tanya. Selena tersenyum tanpa ekspresi begitu mendengar penjelasan Vane. Vane adalah pengawal Nona Tanya, jadi memang tugasnya untuk melakukan sesuatu jika dia diganggu. Keempat pria itu mengangkat kepalanya dan menatap Selena. Mereka sekali lagi terpana karena kecantikannya dan menjadi iri. Dia hanya seorang pengawal tapi memiliki istri yang begitu cantik. Mereka rasanya ingin mati saja. Bab 672. Selena, kau sangat cantik. Setelan profesional ini terlihat sangat berkelas untukmu. Sharon menatap Selena dan dengan iri menambahkan, tidak heran jika Vane sangat mencintaimu. Aku sangat memujanya, tapi dia begitu dingin dan acuh tak acuh padaku. Senyuman canggung muncul di wajah Selena. Sharon, Vane tidak sebaik yang kau bayangkan. Dia terkadang memiliki wajah yang agak dingin dan melakukan sesuatu dengan terlalu serius. Selain itu, dia bukan orang yang romantis dan bisa agak kasar. Dia suka menyelesaikan semuanya dengan tinjunya. Kau sangat menyukainya karena kau belum terlalu mengenalnya. Tentu saja, Selena mengatakan semua itu kepada Sharon agar dia bisa menyerah. Meskipun Sharon adalah orang yang baik dan kaya, Vane adalah suaminya. Sebagai istrinya, bagaimana mungkin Selena tidak memiliki motif yang egois? Selain itu, dia merasa bahwa dia harus membuat Sharon menyerah jika Vane tidak tertarik padanya. Benarkah? Jawaban datang dari Sharon. Senyumnya masih ada di wajahnya seperti yang selalu dia lakukan.
Aku merasa semua yang dia lakukan sangat bagus. Itu wajar baginya untuk menyelesaikan masalah dengan tinjunya jika dia diintimidasi. Jika tidak, dia akan menjadi pria seperti apa? Selain itu, dia adalah pensiunan veteran yang pernah bekerja. Wajar bagi orang seperti itu untuk terus-menerus memasang ekspresi serius di wajahnya. Itu memberi orang-orangnya perasaan yang dapat diandalkan. Sharon berhenti sejenak sebelum diam-diam menatap Vane. Yang lebih penting lagi, dia memberi rasa aman pada semua orang di sekitarnya. Sayang, biarkan aku membantumu mengupaskan udangnya. Sebaliknya, Vane bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Sharon dan malah membantu istrinya untuk menguliti udang. Sharon tidak senang dengan adegan ini dan mendorongnya. Vane, jawab aku dengan jujur. Apakah kau akan mempertimbangkanku jika kau belum menikah dan belum bertemu dengan istrimu? Felix dan yang lainnya benar-benar tercengang ketika mendengar hal ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia bukan pengawal? Bagaimana mungkin seorang pengawal biasa menjadi objek pemujaan oleh beberapa orang? Tampaknya wanita cantik ini adalah orang kaya dari keluarga lain, namun dia menyukai seorang pengawal. Mereka pun praktis berada dalam kecemburuan. Seandainya mereka bisa memiliki salah satu dari 4 wanita cantik ini, mereka bahkan tidak akan peduli jika umur mereka berkurang setahun. Sebenarnya ada 4 wanita yang memperebutkan pria ini. Di atas segalanya, pria ini tampaknya benar-benar apatis terhadap gadis bernama Sharon ini. Astaga! Dia menolak kesempatan bagus seperti itu. Vane mengupas beberapa udang dan menaruhnya di piring Selena sebelum melihat Sharon. Nona Sharon George, istriku banyak berkorban dan menanggung banyak kesedihan untukku. Aku kembali untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dengannya. Aku menyayanginya dan putri kami. Dengan begitu, aku hanya bisa menghargai kebaikanmu, tapi tidak bisa menerimanya. Maksudku, bagaimana jika dia tidak ada di sini? Maukah kau mencintaiku? Sharon sedikit cemas. Vane benar-benar membuatnya kesal karena menolak memberinya sedikit harapan. Bagaimana bisa ada begitu banyak kemungkinan di dunia ini? Tidak ada kemungkinan seperti itu. Kata Vane dengan senyum tipis. Ayo kita makan. Keempat orang yang berlutut di samping saling berpandangan dan sekali lagi terkejut. Sharon George. Bukankah itu nama nona pertama dari keluarga bangsawan kelas 1, keluarga George? Keluarga George hanya memiliki 1 anak perempuan dan siapapun yang menikahinya dapat mewarisi seluruh aset keluarga George. Namun meski dengan semua itu, pengawal di depan mereka ini menolak dengan cara yang berprofil tinggi tanpa ragu-ragu. Apakah orang ini bodoh? Bagi pengawal seperti Vane, itu seperti mendapatkan makan siang gratis untuk bisa mendapatkan cinta Nona Sharon. Baiklah. Sharon tidak puas dengan perubahan tersebut. Namun, ketika dia memikirkannya, bukankah ini bukti dari seorang pria yang baik? Paling tidak, Vane yang memiliki temperamen seperti itu, lebih pantas mendapatkan cintanya. Bab 673. Ayo minum anggur. Kata Tanya dengan senyum di wajahnya saat dia mengangkat gelas anggurnya. Bagaimanapun juga, orang-orang dari geng taring serigala apa itu membayar semuanya di meja ini. Akan sia-sia jika kita tidak menghabiskan anggur yang kita pesan dan kita telah memesan beberapa botol. Baiklah, kata Ivene sambil mengangkat gelasnya sendiri. Ayo, Ivene menyeringai. Mereka berlima pun mulai minum-minum. Meskipun masih merasa pahit tentang Vane, Sharon berkata, Vane, tidak apa-apa jika kau tidak menyukaiku. Tetapi aku harus memberitahumu hal ini, jika suatu saat kau berubah pikiran, temui aku. Aku bersedia menjadi istri keduamu dan berada di sisimu setiap hari. Aku tidak akan merepotkanmu dan aku bahkan akan akrab dengan Selena. Vane berdehem mendengar pernyataan Sharon yang berani. Ahem, Nona Sharon, kau masih muda, dan hidup masih panjang. Kau akan bertemu seseorang yang benar-benar kau sukai di masa depan, aku yakin itu, ujar Vane lalu menyesap anggurnya. Masih muda, aku tidak muda lagi. Aku berada pada usia legal untuk menikah beberapa bulan yang lalu. Sharon mengatupkan bibirnya yang halus. Kau hanya 6 atau 7 tahun lebih tua dariku. Huff. Tiba-tiba. Felix, apa yang kalian lakukan dengan berlutut di sini? Sekelompok orang beranggotakan 7 hingga 8 pria berjalan ke arah mereka saat Vane dan yang lainnya tengah makan.
Salah satu dari mereka memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih yang pucat. Orang-orang itu sangat terkejut ketika melihat Felix dan yang lainnya di lantai. Saat bertemu pandangan mata orang-orang ini, Felix dan kelompoknya tidak bisa berkata-kata lagi dan merasa malu. Salah satu pria yang berlutut mengedipkan mata ke Whitey, si pria berambut putih pucat. Jangan ikut campur, kalian. Dia berbicara dengan suara setengah berteriak. Dia lalu memberi isyarat kepada mereka untuk pergi karena mereka tidak mampu menyinggung orang-orang di sini. Namun, Whitey tidak memperhatikan isyaratnya tepat waktu. Apa-apaan ini? Apakah mereka kalah dalam pertarungan? Whitey kemudian melihat keempat wanita cantik yang duduk di meja dan menyeringai. Haha, aku mengerti. Kau pasti telah jatuh cinta pada salah satu wanita di sini, bukan, Felix? Kau benar-benar mesum. Bagaimana mungkin aku tidak memahamimu? Kau tidak bisa mengendalikan diri setiap bertemu wanita cantik. Bagaimana bisa kau menahannya ketika bertemu dengan kecantikan yang luar biasa? Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Jangan takut, jangan takut. Aku di sini. Kakakmu Whitey ada di sini. Kami memiliki sekelompok besar orang. Biarkan kami membantumu membalas dendam. Benar, Felix. Kalian sangat buruk. Bagaimana bisa kalian kalah melawan satu orang? Kalian bahkan berlutut. Ini sangat memalukan. Pria lain tersenyum dingin dan tidak sekalipun memperhatikan Fanny yang berada di meja yang sama, sedang makan dengan para wanita. Felix awalnya ingin mengingatkan mereka bahwa mereka harus memperhatikan sopan santunnya di depan Fanny dan para wanita. Karena itu, dia terkejut karena mereka terus-menerus tidak menghormatinya. Dia memutuskan untuk berpura-pura tidak melihat atau mendengar apapun dan diam selama itu. Karena kau tidak bisa mendapatkan wanita ini, izinkan aku mencobanya. Whitey menyeringai. Dia tiba-tiba menggebrak meja dan mencibir, anak muda, jangan bertingkah lugu dan berpura-pura tidak mendengar kami. Aku juga dari geng Taring Serigala. Kau menyakiti dan mempermalukan saudara-saudaraku dan sekarang, aku akan membalas dendam. Jika kau mengerti apa yang terjadi, enyahlah dan tinggalkan wanita-wanita ini di sini. Sambil memelototi Whitey dengan ekspresi bengis, Fanny mengambil sumpit dan menusuk tangannya yang berada di atas meja. Whitey tidak punya waktu untuk bereaksi pada gerakan secepat itu. Ark. Hal berikutnya yang dia tahu, sumpit kayu telah ditusukkan ke tangannya. Dia merasa sangat kesakitan sehingga jatuh berlutut. Bab 674. Arg. Whitey meraung kesakitan. Pembuluh darah di dahinya menonjol keluar sementara warna wajahnya menjadi pucat. Hajar dia. Perintah keras pun datang dari Whitey kepada bawahannya sambil mengertakkan giginya. Kakak Whitey, itu. Petik 2. Bawahannya benar-benar ketakutan saat mereka bertemu dengan tatapan dingin Fanny. Menilai dari serangan Fanny yang terlalu cepat, dia tidak bodoh. Meski jumlah mereka lebih banyak, mereka mungkin tidak bisa melawannya. Keluar. Jangan merusak suasana hatiku, bentak Fanny saat dia mencatat bahwa lebih banyak orang di sekitar mereka dan ada banyak pelanggan baru yang melirik mereka. Felix segera menatap Fanny dengan penuh harapan ketika mendengar ucapannya. Bos, bagaimana dengan kami? Bisakah kami pergi sekarang? Enyahlah. Kalian semua bisa pergi dari sini. Melihat kalian membuatku pusing. Fanny menatapnya dengan tidak sabar dan melambaikan tangannya. Baik. Aku akan keluar sendiri sekarang. Felix sangat senang ketika mendengarnya karena dia segera mengangguk dan berdiri dengan para anak buahnya. Apakah kalian bodoh? Kenapa kau masih berdiri di sana? Ikuti kami sekarang juga. Ini Nona tanya dari keluarga Drake dan itu Nona Sharon dari keluarga George. Felix melirik orang-orang yang masih terpaku di tempat mereka berdiri. Dia kemudian melihat ke arah Whitey, yang sangat kesakitan. Whitey, kau terlalu bodoh. Aku sudah berlutut di sana dan kau berani membuat masalah pada Nona tanya dan yang lainnya. Apakah kau sedang dalam misi bunuh diri? Kenapa kau mengatakan itu? Whitey hampir pingsan karena marah. Hah. Aku sudah memberimu semua isyarat, tapi kau terlalu bodoh untuk memahaminya. Felix segera berjalan keluar dengan langkah lebar setelah dia berkata. Yang lainnya, terutama yang datang bersama Whitey, langsung merasa lega setelah mendengar ucapannya. Mereka berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka karena tidak langsung bertindak dengan perintahnya. Jika tidak,
mereka mungkin memiliki nasib yang sama dengan Whitey. Whitey tidak berani berlama-lama dan berlari lebih cepat dari kelinci. Sekelompok orang yang berjumlah hampir 20 orang langsung menghilang dari pandangan Vane dan yang lainnya. Dengan senyum acuh tak acuh, Vane menoleh ke Selena dengan wajah berseri-seri, "Ayo kita lanjutkan makannya." Baiklah. Bab 675. Selena mengangguk puas. Pada saat itu, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Sharon tentang Vane, yaitu rasa aman yang kuat bisa dirasakan saat berada di dekatnya itu benar adanya. Selena lalu kembali ke kantornya untuk bekerja setelah selesai makan. Sementara itu, Vane dan yang lainnya berjalan-jalan di sekitar area itu sebelum kembali ke rumah keluarga Drake. Vane beristirahat di kamar yang telah diatur keluarga Drake untuknya sekembalinya mereka ke rumah. Dia siap untuk pulang sekitar pukul 5 atau 6 sore. Sementara itu, di rumah keluarga Clark, Flynn sangat senang saat melihat sepupunya, Ken, memasuki ruangan. Dia segera bertanya, "Bagaimana hasilnya, Ken? Apakah Vane sudah mati? Bagaimana situasi tubuhnya? Bukankah kau bilang dia sudah minum racun? Aku ingat kalian pergi ke kota naga langit untuk mencari para petarung yang kuat dari keluarga Xenos juga, kan?" Flynn yakin Vane melemah secara fisik dari hari ke hari, karena sudah 2 hingga 3 hari sejak dia mengkonsumsi racunnya. Dalam keadaan seperti itu, Vane pasti akan mati jika sepupunya dan Neil mengundang petarung yang kuat dari keluarga Xenos untuk membalaskan dendam Queen. Sepupunya dan Neil pergi kemarin dan baru saja kembali. Flynn pun penasaran dengan nasib Vane. Ken menatap Flynn dengan ekspresi yang dipenuhi dengan emosi. Flynn adalah sepupunya yang kehilangan satu kaki karena menyinggung tanya saat dia menikmati perjalanan ke sini bersama Ken. Ken bertanya-tanya tentang bagaimana dia akan memberitahu orang tua Flynn tentang hal ini. Selain itu, keluarga Bain di kota Lone sedikit lebih kuat dari keluarga Clark yang merupakan keluarga bangsawan kelas 2. Flynn langsung mengerti saat dia melihat ekspresi gelap Ken. Sambil duduk di sofa, senyuman di wajah Flynn langsung lenyap. "Apakah dia masih hidup? Sepertinya kalian belum bergerak. Setiap hari adalah hari yang sulit bagiku. Aku ingin melihat pengawal bernama Vane itu segera mati." Dia menggertakkan giginya dan menatap Ken dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Kau benar-benar tidak berguna, Ken. Kau bahkan tidak bisa menangani seorang pengawal." Ken tidak bisa berkata-kata lagi saat dia dengan patuh duduk di sebelah Flynn. "Jangan bersikap terlalu tidak sabar, Flynn. Mengapa kau sangat ingin terburu-buru ketika orang ini pada akhirnya akan mati juga?" "Ya, aku memang pergi ke kota naga langit bersama Neil. Tetapi tuan muda dari keluarga Xenos adalah orang yang menyusahkan. Dia menyinggung Raja Perang dari Provinsi Tengah dan Raja Perang ini sangat marah sehingga dia pergi ke kota naga langit dan memusnahkan seluruh keluarga Xenos." Ken berhenti sejenak dan tersenyum pahit. "Sialan. Raja Perang ini, dengan campur tangan dewa, telah membantu Vane yang tidak berguna itu. Dia terlalu beruntung. Dia pasti sudah mati sekarang jika dia tidak menerima bantuan seperti itu." Sial. Flynn mengepalkan tangannya saat dirinya diliputi kekecewaan. Dia telah kehilangan satu kakunya dan mungkin harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Dia tidak mau menerima takdir ini karena dia tidak hanya akan memiliki kehidupan yang mengerikan, tetapi juga akan diolok-olok oleh orang lain. Vane adalah objek kebenciannya setiap kali dia memikirkan kemungkinan nasibnya, dan nasib yang suram setiap saat. Hanya tersisa 25 hari lagi. Saat Selena merayakan ulang tahunnya, waktunya akan habis. "Jangan khawatir, racunnya sangat kuat. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun." Ken menghibur Flynn, meski desahan keluar dari bibirnya. Sayang sekali pertemuan pribadi Sena dan Ivan terungkap. Sekarang, Vane dan Ben tahu tentang mereka dan Sena tidak bisa terus berpura-pura dan memata-matai Vane. "Kami masih bisa mendapatkan berita tentang bagaimana Vane jika dia tidak ketahuan. Paling tidak, kami akan mendapat kabar terbaru tentang kesehatannya dan tahu apakah sudah memburuk." "Haha, itu bisa dicapai." Flynn tertawa sinis. "Tunggu beberapa hari lagi dan pekerjakan beberapa petarung yang bagus untuk menguji Vane. Jika tubuhnya benar-benar dalam keadaan yang mengerikan dan kemampuan bertarungnya hilang, kita bahkan dapat menggunakan kesempatan itu untuk membunuhnya sebelum dia menyerah pada racunnya."
Ken mengangguk dengan gembira. Idemu itu adalah ide yang bagus. Dia kemudian mengeluarkan selebaran dan sakunya dan menambahkan, tetap saja, aku benar-benar ingin melihat Vane berjuang untuk berjalan dan tubuhnya membusuk sampai dia mati pada hari ulang tahun Selena. Bukankah itu cara yang lebih baik untuk melampiaskan amarah kita? Hal terpenting adalah dia dan seluruh keluarga Taylor akan kehilangan muka jika orang ini gagal menyelenggarakan pesta ulang tahun yang menggemparkan kota untuk Selena. Pada awalnya Flynn mengerutkan keningnya lalu mengambil selebaran itu dan mengangguk. Kedengarannya benar. Mengapa mengakhirinya begitu cepat jika kita bisa membiarkannya mati dengan tidak nyaman dan membiarkannya kehilangan muka? Jangan bunuh dia dulu. Kita dapat memerintahkan petarung untuk mengalahkannya dengan baik dan menilai kekuatan fisiknya. Tidak apa-apa selama mereka tidak membunuhnya. Bersambung.